90,2 Serambi FM Syederallen kembali lagi bersama saya di Andalusia. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahwa kita bakal berbincang-bincang di program Kupi Bengok edisi hari ini dengan tema semudah itukah memotret bayi. Dan Syederallen sudah hadir di studio Serambi FM. Narasumber kita yaitu Fanny Nurdiana, founder Kumuto Pictures, spesialis untuk newborn photography gitu ya. Oke, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Fanny. Terima kasih sudah datang ke studio Serambi FM. Sama-sama. Oke, kita tunggu kisah-kisahnya yang luar biasa. Boleh. Curhat juga boleh. Iya, benar. Oke, untuk Anda Syederallen yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau di WhatsApp di 0811689020, dan kita juga live di Facebook Serambi FM Banda Aceh. Kemudian juga kita streaming di www.serambifm.com. Jadi jangan sampai ketinggalan Syederallen. Tema hari ini sangat menarik sekali karena ini merupakan fotografi yang unik ya, dan juga kalau di Aceh bisa dibilang jarang. Kalau kita ketahui bahwa biasa kalau anak baru lahir ya, atau bayi atau newborn yang baru berapa hari, ya fotonya ya begitu aja gitu kan, dengan bedung atau juga dengan topi ya, biasa lagi viral ya. Oke, terus juga atau mungkin yang foto baby ya biasa gitu kan. Tapi ini punya kekhususan gitu ya, ada spesialisnya nih ternyata, karena memang kalau kita melihat di Instagram Kumuto Pictures itu memang foto-fotonya luar biasa, Fanny, penuh dengan artistik gitu. Terus juga kayak model aja, padahal ini bayi baru lahir gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan Fanny, awal mula sepak terjangnya seorang Fanny Nurdiana berkecimpung di newborn photography ini, silakan. Ya, terima kasih Tia sebelumnya. Sebenarnya awal kita mulai menjadi seorang newborn fotografi ini waktu anak kita lahir gitu ya. Soalnya kita di Banda Aceh kan memang belum ada yang memang benar-benar kayak newborn fotografi gitu. Adanya yang cuma baby, ada pun newborn tapi tidak yang sespesialis kayak kita lihat di Instagram orang luar gitu ya. Nah, jadi dari situ kita kayak pengen fotoin, tapi belum ada yang kena, jadi kepikiran kayak ya udah kita foto sendiri aja gitu. Jadi berinisiatif sama suami, karena suami juga punya kamera, ya udahlah kita coba gitu kan. Kita coba, kita beli properti juga seadanya yang kita cari-cari di internet. Ketika foto, wah rupanya nggak segampang yang kita lihat gitu ya, nggak kayak hasil yang kita lihat di Instagram. Kita lihat hasilnya oke gini. Waktu kita praktekkan ternyata struggle-nya luar biasa gitu. Kita juga nyobain sampai juga anak nangis jadi nggak tega sendiri gitu kan. Karena juga ilmunya belum ada gitu. Jadi ya udah di hari kedua kita coba lagi dengan awalnya kan udah nyoba nih, udah nyoba terus kita lihat YouTube lagi. Di hari kedua kita nyoba lagi. Akhirnya oh ya udah kita memutuskan, karena memang ini adalah sesuatu yang nggak bisa instan, nggak bisa langsung pengen foto langsung jadi, enggak. Jadi akhirnya kita ingin menjadi satu-satunya yang memang benar-benar awalnya belajar yang menjadi spesialis newborn fotografi dengan ilmu yang memadai gitu loh. Jadi kita akhirnya nyari info sana sini, ada nggak ya workshop atau private yang khusus untuk newborn ini di Aceh gitu. Tapi di Aceh nggak ada, kita nyari di Jakarta. Di Jakarta juga belum ada awalnya, belum ada newborn. Kan kalau newborn fotografer yang di Jakarta udah ada, tapi mereka belum buka privat, belum buka kelas intinya gitu. Nah, berselang sekitar 4-5 bulan gitu, dengan kita masih tetap belajar tapi nggak moto, masih belajar wrappingnya aja gitu ya, belajar ngebungkus, belajar apa gitu. Terus tiba-tiba ada seorang newborn fotografer dari Australia itu ke Jakarta, dan kabar gembiranya dia buka workshop di Jakarta. Nah, dari situ kita begitu buka pendaftaran langsung daftar, walaupun harganya itu harus jual pas kawin dulu gitu. Jadi perjuangannya seperti itu. Jadi memang di situ kita memang benar-benar pengen full, pengen nggak setengah-setengah. Jadinya juga belajar ke sana.
waktu pulang juga kita praktekkan kembali dengan ilmu yang kita bawa. Alhamdulillah kelihatan beda gitu loh. PD-nya kita ketika kita nggak punya ilmu, sama ada sesuatu yang udah dibekali gitu. Dengan ada ilmu ya. Jadi dari situ kita udah mulai ini udah makin pede gitu, makin fix kita di sini aja. Aku juga saya juga memutuskan untuk resign dari kantor. Suami juga ya udah kita barengan di sini gitu. Kita barengan di sini. Terus ada workshop newborn lagi. Kita ikutin lagi, nggak cuma sekali. Jadi kita belajarnya itu nggak sekali. Jadi ada workshop lagi di Jakarta, ada yang buka lagi workshop, kita ikutin lagi gitu. Jadi sampai sekarang pun kalau misalnya ada yang belum kita kuasai ataupun ada hal yang memang menurut kita masih perlu kita pelajari, itu kita akan belajar lagi gitu. Tapi sebelumnya punya basic fotografi nggak? Kalau saya nggak. Wow. Iya benar. Kalau saya itu juga di awal nggak ada basic sama sekali. Jadi memang saya belajar dari nol. Masalah lighting, masalah semuanya itu saya belajar dari nol. Gitu. Cara pengambilannya berarti memang teknik fotografi juga sebenarnya nggak ada gitu. Tapi emang benar-benar pengen, terus juga tekadnya kuat ya sampai ikut workshop gitu. Dan workshopnya juga ya kalau kita bilang bukan dekat juga gitu ya ke Jakarta, yang membutuhkan biaya, membutuhkan waktu, dan tentunya perizinan suami juga luar biasa ya. Suami juga menggeser. Suami ikut juga atau sendiri aja? Ikut anak juga. Iya, masih luar kecil. biasa. Ini emang keluarga, ini salah satu contoh keluarga ini juga keluarga yang saling mendukung, saling support ya. Alhamdulillah ya. Ya soalnya kemarin waktu ke sana itu kita anak masih umur berapa ya? 6 bulan apa, baru-baru empasi itu. Baru-baru empasi kan jadi kan persiapannya juga yang kita double ya. Workshopnya juga dari pagi sampai malam. Jadi itu yang waktu istirahat sebentar saya keluar nyusui lagi gitu kan, masuk lagi, nanti keluar sebentar nyusui lagi, itu aduh luar biasa. Waduh. Kalau diingat sekarang. Jadi itu ceritanya tahun berapa ini Fani? Awal mulanya? Awal mulanya kita itu di 2018. 2018. Jadi emang masih baru, tapi kliennya sepertinya udah banyak nih. Alhamdulillah kita masih di angka 500-an sih bayi yang wow, sudah banyak gitu ya. Itu dari 2018 sampai awal 2001 ini gitu ya. Oke, 2021. Dan Fani, kalau dari Fani sendiri biasanya nih kalau mau foto newborn baby itu persiapannya apa aja? Kalau untuk sekarang ya, kalau untuk sekarang itu kita setelah dapat bookingan dari klien, kita itu nanya ke klien mau tema yang seperti apa, karena kita per paketnya itu kan per tema gitu ya, per paketnya itu ada sekian tema gitu. Jadi yang kita persiapkan adalah properti yang dimintai oleh si klien gitu. Nah prosedurnya adalah sebelum berangkat kita itu semua disterilisasi dulu. Karena kita kan mainnya sama bayi gitu. Jadi kita sinar UVC dulu gitu kan. Properti yang ada itu kita sinar UV dulu biar steril. Terus nanti ya udah kalau kita udah sampai ke rumah klien, kita tetap protokol kesehatannya, kita pakai masker, kita juga selalu cuci tangan dulu, terus juga pakai hand sanitizer gitu-gitu. Nah, jadi persiapan kalau untuk sekarang seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang properti yang biasalah kalau kita foto sama bayi kan pasti ada resikonya itu dipipisin atau dipupin. Nah, itu nanti properti yang seperti itu nanti kita cuci lagi. Nah, waktu pulang kita cuci lagi, besoknya kita steril lagi. Iya, ini biasanya melakukan pemotretan itu di rumah klien atau di tempat Fani, atau Fani sudah punya studio sendiri? Iya, sampai sekarang kita masih banyaknya home service. Jadi di awal kita memang home service karena kita mainnya kan sama baby yang baru 5 sampai 14 hari. Jadi kita di Aceh juga punya adat yang nggak boleh keluar rumah ya. Sebelum 40 hari misalnya ya bayinya. Jadi kita masih kebanyakan home service, tapi ada juga sebagian klien yang dari luar daerah itu lahiran ke Banda Aceh. Dan itu mereka milihnya ke studio gitu. Ada juga yang orang kita di Banda Aceh ke studio gitu. Tapi ada juga nggak yang di luar Banda Aceh kliennya yang inginnya Fani itu ke daerahnya gitu? Iya, kalau untuk daerah Aceh sendiri kita hampir keseluruhan Aceh udah. Kalau daerah barat itu
keseringannya Melabuh, Nagan Raya, Berarti emang kesana gitu. Blang Pidi, Wow. ya. Kalau misalnya di luar Aceh itu kita udah ke Batam juga fotonya. Dan kalau untuk ya kalau Aceh rata-rata sih paling kalau yang udah jauh-jauh kayak Langsa itu kita udah enggak kayaknya karena takutnya ketinggian akomodasi ya, Iya. soalnya kita bawa properti juga gitu. Terus kalau Kumoto Pictures sendiri ini berdirinya sejak kapan? Kan awalnya nih Fani sendiri nih yang bertekad untuk menjadi newborn photography, tapi fotografer. Terus kalau untuk membuat Kumoto Pictures itu seperti apa? Dan ini kan bau-baunya juga namanya kayak nama-nama Jepang gitu ya. Adik terinspirasi dari mana sih? Iya, sebenarnya kita memang muncul di 2018. Anak kan lahirnya di bulan 1 2018. Jadi di 2018 itu kita kayak cepet prosesnya gitu. Langsung oh ya udah kita bikin ini aja, bikin brand untuk fotografi ini, kita tekad di sini. Ya udah jadi bikin logo. Nah, kebetulan suami itu dulunya guru SMK 1 Banda Aceh. Dia itu punya brand Kumoto ini dari 2015, tapi nggak diapa-apain, cuman ada logo sama nama aja gitu. Awalnya cuman pengen buat untuk video kalau nggak salah, pengen brand video gitu. Tapi nggak diapa-apain sampai di 2018 itu. Jadi saya bilang ke suami, ya udah sini kita pakai buat brand fotografi newborn ini. Oh ya udah nggak apa-apa gitu katanya. Jadi sebenarnya filosofi Kumoto itu sendiri juga dari mereka gitu ya. dari suami sama murid-muridnya. Kata mereka itu ya Kumoto, aku foto gitu. Oh, Kumoto gitu ya. Aku moto gitu. Atau bisa di bahasa Aceh kan, Kumoto yang lebah itu ya. Oke. Kok jadi kayak bahasa Jepang ya? Jadinya. Padahal itu bahasa Indonesia juga Kumoto gitu ya. Aku mau moto gitu ya. Wah, luar biasa nih inspirasinya. Oke, Syederalon, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Kita bakal kembali lagi dalam talk show Kopi Bengoh. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.